Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana semangatmu? Apa kabarnya pada sore hari ini anak-anak? Hari ini adalah hari kelahiran adik Asma yang ke 2 tahun. Jadi Ustazah sama Ustaz minta tolong ke adik-adik semuanya untuk bisa mendoakan keselamatan dan keberkahan adik Asma. Sama sekalian Ustazah Sufriha lagi sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ya. Ustazahnya. Sambil lalu Ustazah Hataman yang di bawah akan mendengarkan cerita dari Ustazah Gita. Ya. Tapi sebelumnya biar acaranya dibuka dulu ya sama Ustazah Zahar. Oke? Oke. Mana semangatmu? Ya, Ustazah sambil dengarkan cerita adik-adik yang ada di bawah, Ustazah Sufriha punya permen mil kita. Siapa yang mau? Batu apa enggak kalian? Yang batu udah usah dimakan ya, bawa pulang. Ya. Di sana ada permennya, sambil dibagi sama airnya boleh. Ya. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة الكرام والتابعين ومن رضي الله عنهم ثم إلى روحه نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama Ustazah Gita. Biasanya dipanggil Ustazah Gita. Ustazah Gita ini ngajarnya di TPI 3. Ya, sebelum kita bercerita dulu, alangkah baiknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Ayo, bersama-sama. Manusia yang cinta,
yang tahu? Ada yang tahu? 25. Salah. Ya, harus ada jelaskan ya. Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya pada tahun gajah. Kalian tahu nggak kenapa dinamakan tahun gajah? Nah, kalian tahu ya. Dulu itu pada pasukan gajah dari Abraham. Nah, pasukan gajah ini mau menyerbu Ka'bah. Kemudian Allah mengutus Musa mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah dari Abraham. Makanya namanya jadi tahun gajah. Rasulullah dulu ketika di dalam kandungan, ketika kandungannya kalau salah itu sekitar 7 bulan, Rasulullah sudah kehilangan ayahnya. Siapa yang tahu nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ya, nama dari ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Abdullah ketika bepergian ke kota Syam untuk berdagang, seketika pulang dari kota Syam, nah Abdullah hendak pergi ke kota Madinah untuk menyusul keluarganya. Namun ketika Abdullah beristirahat, Abdullah mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Sampai Abdullah itu memanggil sahabatnya untuk mengatakan kepada Abdul Muthalib yang sedang berada di Mekah seperti ini. Wahai sahabatku, tolong sampaikan kepada Abdul Muthalib bahwa saya sedang merasa kesakitan yang sangat. Nah, kemudian sahabatnya pergi ke kota Mekah. Sampainya di kota Mekah, sahabatnya mengatakan kepada Abdul Muthalib, mendengar kabar bahwa Abdullah sakit di kota Madinah, Abdul Muthalib langsung mengutus anaknya yang bernama Harith untuk menuju Madinah. Semua penduduk kota Mekah merasa kehilangan atas kepergian dari ayah Nabi Muhammad. Apalagi istri dari Abdullah itu sendiri, yaitu ibunda Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibundanya mengajak Rasulullah untuk pergi berziarah ke makam sang ayah. Siapa yang tahu ibunda Nabi Muhammad? Siti Aminah. Aminah, pintar. Jadi Aminah itu mengajak anaknya yang bernama Rasulullah untuk berziarah ke makam ayahnya. Lah, lagi-lagi setelah perjalanan ke kota Mekah, ibunda Nabi Muhammad pun juga meninggal dunia. Jadi ketika Rasulullah berusia 6 tahun, beliau sudah tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Di sini sampai masih umur 6 tahun. Ya, ketika seperti ini Rasulullah tidak memiliki seorang ayah. Ya, ketika seperti kamu Rasulullah tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Kemudian Rasulullah diasuh oleh siapa, Bu? Nah, Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Thalib. Abdul Muthalib. Ya, jadi Rasulullah diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Dan lagi-lagi kakeknya pun juga meninggal dunia. Jadi ketika Rasulullah berumur 8 tahun, beliau kehilangan 3 orang yang dia sayang. Siapa aja? 1, Mama. Ayah. ayahnya. Ibu. Ketiga, akhirnya Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini bukanlah orang yang kaya, dia hidup dengan kesederhanaan, sehingga Rasulullah harus membantu pamannya untuk mengembala hewan ternak, untuk mengembala domba. Nah, hari demi hari telah dilewati.
pertama, Rasulullah akhirnya beranjak dewasa. Kemudian Rasulullah ketika beranjak dewasa oleh pamannya diajak untuk berdagang. Rasulullah itu selama berdagang oleh penduduk Mekah dijuluki sebagai orang yang bekerja keras, jujur dan sangat baik, sehingga ada salah satu wanita yang sangat menyukai Rasulullah. Wanita itu janda tapi sangat kaya. Siapakah itu? Siti Khadijah. Siti Khadijah melamar Rasulullah. Ini bukan Rasulullah yang melamar ya, tapi Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah menerima lamarannya, kemudian mereka menikah. Pada saat itu Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Berarti selisihnya berapa tahun? 15. Nah, selisihnya 15 tahun. Lebih tua siapa? Lebih tua Khadijah. Kemudian hari demi hari telah dilewati, Rasulullah berusia 40 tahun. Pada usia Rasulullah yang 40 tahun, ketika itu Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Ketika itu Rasulullah berada di Gua Hira, tepatnya di Jabal Nur. Nah, Rasulullah itu menyendiri di Gua Hira. Kemudian karena ia merasa lelah, akhirnya Rasulullah tertidur. Ketika tertidur itu, beliau bermimpi mendapati cahaya yang sangat terang. Rasulullah ketakutan. Apakah itu? Katanya Rasulullah. Siapa kamu? Gitu. Terus orang cahaya itu berkata, aku adalah malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, bacalah, katanya gitu. Rasulullah berkata, apa yang harus aku baca? Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah seperti itu. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah sampai Rasulullah menghafal dengan benar. Semenjak saat itu Rasulullah kemudian menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya, Rasulullah kemudian menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Pertama kali yang masuk agama Islam siapa? Ada yang tahu? Siti Khadijah, ibu istri dari Rasulullah. Makanya Siti Khadijah dikatakan sebagai ummul mukminin karena dia adalah ibunya orang-orang mukmin. Kemudian disusul oleh Ali bin dan disusul oleh keluarga yang lainnya. Nah, kemudian tak lama kemudian Rasulullah juga menyuruh kepada Allah menyuruh kepada Rasulullah di surat Al-Hijr ayat 96 untuk Rasulullah berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Akhirnya Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Mekah dari segala kalangan untuk masuk ke agama Islam. Tapi ya, dengerin semuanya. Dengerin. Rasulullah itu selama menyebarkan agama Islam, Rasulullah itu sangat banyak mengalami cobaan, hinaan, cemoohan. Bahkan Rasulullah dilempari kotoran manusia. Juga Rasulullah pernah hampir dibunuh oleh kaum Quraisy. Cobaan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam sangatlah besar, pengorbanannya sangat besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu Rasulullah berdakwah selama 23 tahun.
13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Kenapa Rasulullah kok pindah dari Mekah ke Madinah? Karena pada saat itu kaum Quraisy sangat ingin membunuh Rasulullah, sehingga Allah menyuruh Rasulullah untuk pergi ke kota Madinah bersama pengikutnya. Nah, di saat itu juga Rasulullah meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama lahir dan meninggalnya sama tanggal 12 Rabiul Awal. Usianya saat itu 63 tahun. Bahkan Rasulullah itu ya saking baiknya, saking dia orang yang penyayang. Ketika di Madinah itu ada pengemis, dia buta. Pengemisnya ini buta, dan dia tuh gak suka banget sama Rasulullah. Dia tuh selalu mencemooh Rasulullah, selalu menghina Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membenci pengemis itu. Dia bahkan Rasulullah bahkan menyuapi pengemis itu, menyuapi makanan kepada pengemis itu, sampai pada akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Pengemis itu berkata seperti ini, siapa kamu? Kenapa kamu keras sekali? Katanya. Terus Nabi Abu Bakar berkata seperti ini, aku adalah sahabat dari orang yang menyuapimu, katanya gitu. Mana orang yang menyuapiku setiap hari, katanya gitu. Orang yang menyuapimu setiap hari adalah Nabi Muhammad SAW. Ia telah meninggal, ia telah wafat kemarin. Kemudian pengemis itu menangis dengan penuh penyesalan, sehingga pengemis buta ini ia akhirnya membacakan syahadat di depan Abu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tolong ayo nak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدده كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abadah wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah li khamsatun ukhfi biha hawal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima li khamsatun ukhfi biha hawal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima li khamsatun ukhfi biha hawal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima. Allahul Rabbuna qasadana al-kafi bikullil kafi kaffana al-kafi wa ni'mal kafi. Allah Ta'ala Nabi Muhammad Nabi orang Islam saudara Allahul kafi Rabbuna bikullil kafi kaffana rukun Islam 5 perkara salat puasa tunaikan zakat dan pergi haji itulah ridho ilahi rukun iman
Allahul kafi Rabbuna nafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likullin kafana al-kafi wa ni'mal alhamdulillah. Oke. Mari. Sikap anak soli-soliha. Sikap anak soli-soliha. Nah, kalau Ustazah bilang halo, kalian jawabnya hai. Siapa yang mau tiup lilin? Kalau mau tiup lilin harus konsentrasi dulu, latihan konsentrasinya dulu ya. Coba ya. Halo. Hai. Hai. Halo, halo. Hai, halo. Kalau Ustazah bilang hai halo berarti jawabannya hai. Hai halo berarti jawabannya halo. Halo, hai. Oke, coba lagi ya. Hai, halo. Halo, hai. Asma umur berapa? 2 tahun. Siapa nama panjangnya Asma? Ustazah Viko minta tolong permennya bawa ke sini. Siapa yang bisa nyebutin namanya Asma tanpa membaca di atas? Acungkan tangan dulu baru jawab. Siapa namanya yang ulang tahun ini? Asma Ulusna Safara. Asma Ulusna Safara. Safara. Hah? Asma Ulusna Safara. Jawab, berani menjawab, dapat hadiah. Ini ada pertanyaan lagi. Ini nyambung dari tadi. Siapa tadi yang dengerin ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau emang bener dengerin, coba jawab pertanyaan Ustazah ya. Kapan Rasulullah dilahirkan? Acungkan tangan dulu, baru Ustazah suruh maju. Kapan Rasulullah dilahirkan? Sini, sini. Dari kapan Rasulullah dilahirkan? Hari akhir. Kita hitung benar dari 5. Karena nggak bisa menjawab, hanya dapat permen ya. Minta tolong Ustazah, dikasih permen Ustazah. Duduk. Oke, karena satunya nggak bisa jawab, coba nyanyikan Sholawati bil qulub. Oke, karena nggak bisa jawab, walaupun nggak bisa jawab tapi berani maju, berarti ini anak pinter. Ustazah kasih permen. Ustazah minta tolong kasih permen ya Us. Tak tolong ini. Yang bisa jawab tadi tanggal 2 kelahirannya Rasulullah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Kasih tepuk tangan dulu. Azam dapat 2. Itu 12-nya ini Rabiul Awalnya. Yang bisa jawab tahun apa nak? Kan sudah tadi, yang belum aja.
Tahun sini maju nak. Ayo, 5 juta. Tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah, pinter. Kenapa sih kok disebut tahun gajah? Kenapa kok bukan 2024 Ustazah? Kok tahun gajah emangnya ada? Emangnya ada tahun gajah? Ada dong. Kenapa kok disebut tahun gajah? Siapa yang bisa ceritain nak? Siapa nak? Siapa? Kenapa kok disebut tahun gajah? Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat kelahirannya Rasulullah, ada pasukan gajah yang menyerang Makkah. Nah. Ya, itu jawabannya ya. Sudah uang 5 jutanya sudah habis diambil Ustazah, nanti mau beli bakso. Dah, waktunya tiup li. Hai. Halo. Halo.